Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Umasowo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tua Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku mau cerita tentang rumah tua yang ditempati sebuah keluarga. Selama tinggal di sana, salah satu anggota keluarga yang bernama Arumi banyak mengalami peristiwa ganjil. Terkait sejarah rumah itu di masa lalu, kemampuan Arumi melihat masa lalu membawa dirinya melakukan perjalanan panjang di masa penjajahan Belanda. Hingga mau tidak mau ia berteman dengan seorang pria Belanda bernama Hensi. Perjalanan gaib itu dialaminya selama berada di rumah tua yang ditempatinya bersama keluarganya. Berdiri megah dengan arsitektur rumah bergaya Eropa, semakin menyiratkan peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lampau. Hensi, sosok tidak kasat mata yang dikenal Arumi, melalui retrokognisi yang dilakukannya saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Arumi, gadis manis berusia 20 tahun menjadi satu-satunya orang yang mampu menjembatani segala peristiwa yang akan terjadi. Tahun 1995, ayah Arumi dipindah tugaskan bekerja ke daerah Jambi. Dengan pertimbangan yang cukup lama untuk membawa serta istri dan anaknya atau tidak, akhirnya ayah Arumi mengambil keputusan untuk mengajak istri dan anak-anaknya ikut serta ke Jambi. Di sana ayah Arumi mendapat satu rumah dinas untuk keluarganya tinggali. Tepatnya di sebuah perkebunan kelapa sawit, jauh dari pemukiman warga. Rumah itu terletak di ujung pulau hampir mendekati pantai yang banyak ditumbuhi bakau. Kalau siang hari pemandangannya bagus banget, namun saat senja mulai muncul dan matahari telah beranjak ke peraduannya, rumah itu terkesan angker. Hamparan bibit kelapa sawit siap tanam, mirip ribuan prajurit kerdil yang berdiri tegak mengitari rumah itu. Rumah itu masih berdiri kokoh, cukup terawat juga sih. Letaknya paling ujung, berjarak sekitar 10 blok dari rumah dinas lainnya. Hanya terhalang satu kapling tempat pembibitan kelapa sawit. Udara di sana masih terbilang sejuk karena masih banyak pepohonan di sepanjang jalan. Dibanding tempat tinggal Arumi sewaktu di Palembang, meski hanya menempati rumah dinas dan ayahnya selalu berpindah-pindah tugas, namun rumah dinas inilah yang paling sejuk dan luas. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai atas, dan 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi di lantai bawah. Sedangkan dapur ada di bagian belakang, menyatu dengan gudang perkakas dan sumur. Sebetulnya Arumi tidak cukup peka menangkap hal-hal ganjil seperti itu. Ia malah tidak menyadari bahwa dirinya mampu melihat kejadian masa lalu. Sempat menepis dan hanya merasa halus saja, namun kejadian itu kerap berulang kali terjadi. Arumi hanya merasakan itu hal yang biasa dan melupakannya begitu saja. Sedari kecil hal-hal ganjil yang dialaminya tidak pernah membuatnya merasa terganggu. Arumi kecil hanya menganggap mereka teman seperti manusia. Ibu Arumi sebenarnya tidak seberapa menyukai rumah itu, tapi mau gimana lagi, beliau harus mendampingi suami selama masa tugas. Ayah Arumi bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Ini sudah yang ketiga kalinya beliau berpindah tugas. Jeda waktu yang agak terbilang lama sih, dari masa tugas terdahulu. Mungkin ini adalah pindah tugas yang terakhir karena ayah Arumi akan segera mengajukan pensiun setelah lama bekerja di perusahaan itu. Minggu pagi, truk yang mengangkut barang-barang sudah sampai ke lokasi. Sementara itu Arumi dan keluarga masih di perjalanan. Ayahnya memilih mengendarai mobil sendiri menuju ke kota Jambi. Butuh waktu sekitar 7 jam untuk sampai ke lokasi. Setibanya di sana, bergegaslah mereka membongkar muatan dari atas truk, menurunkan satu persatu barang dan memasukkannya ke dalam rumah. Sementara itu Arumi berjalan melihat-lihat sekeliling. Saat berjalan,
Tanpa sengaja kakinya tersandung sebongkah batu. Batu itu lumayan besar, hanya saja sebagian batu itu tertutup tanah. Jadi hanya separuhnya saja yang tampak. Ia tersandung saat melangkah melewati jalan kecil dengan tekstur tanah yang tidak rata. Aduh, sakitnya. Arumi yang masih menahan sakit, jongkok sambil memegangi jempol kakinya yang mengeluarkan darah karena terlantuk batu. Darah yang tidak sengaja terpecik di atas bongkahan batu itu tiba-tiba mengering, seolah terhisap ke dalam batu. Ah, kok bisa? Batu apa ini? Gumamnya dalam hati. Arumi mencoba mengusap lagi darah di batu itu, tapi darahnya benar-benar mengering lalu hilang. Rasa penasaran yang tinggi membuatnya semakin menjadi-jadi, hingga tiba-tiba pandangannya gelap. Saat pandangan gelap itu, Arumi sepintas melihat setitik sinar yang berubah bentuk sebuah siluet. Siluet yang muncul lebih dari satu, ada sekitar 5 hingga 6 siluet. Arumi tidak tahu apa itu, tapi lama-kelamaan semakin jelas wujudnya. Siluet itu semakin jelas terbentuk wujudnya. Betul aja, tampak di depan Arumi sekitar 5 orang berwajah pucat dengan rambut pirangnya, bikin tambah serem saja. Namun yang membuat Arumi tidak habis pikir, kenapa mereka menganiaya satu temannya. Kisaran usia mereka sekitar 18 hingga 20 tahun, hampir sepantaran dengan dirinya. Satu anak laki-laki berperawakan jangkung dengan rambut pirang dan bermata biru, tampak menahan sakit di perut. Keempat temannya menonjok perutnya dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Rasakan pembalasanku, Hensi, ucap mereka berempat pada laki-laki itu, seraya tertawa puas melihat penderitaan temannya. Yap, ia bernama Hensi. Teman tidak kasat mata Arumi. Semakin jauh menelisik, Arumi seolah melihat masa lalu Hensi seperti apa dan bagaimana ia meninggal. Hensi memohon untuk menyudahi penganiayaan itu. Namun keempat temannya tidak memperdulikan, malah mereka semakin brutal saja. Aku minta ampun, aku salah apa? Kenapa kalian menyerangku? Ujarnya seraya berusaha bangkit dari duduknya. Lagi-lagi salah seorang dari mereka menendang keras badan Hensi, tepat menghujam bagian dadanya. Hensi mengerang kesakitan yang teramat sangat. Darah keluar dari mulutnya lalu roboh tidak sadarkan diri. Tidak terasa Arumi meneteskan air mata melihat peristiwa itu. Semua tampak jelas mirip adegan sebuah film. Arumi hanya bisa menangis melihat laki-laki bernama Hensi itu. Lalu tiba-tiba seorang dari mereka yang bertubuh tambun memukul kepalanya dengan sebongkah batu. Ah, jangan! Arumi menjerit sembari menutup wajah manisnya. Saat ia membuka mata, semua lenyap begitu saja. Perasaan takut masih hinggap di pikiran Arumi. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran Arumi. Ia mengetahui masa lalu seorang laki-laki bernama Hensi. Arumi melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke rumah dengan banyak hal yang berkecamuk di pikirannya. Masih bingung dengan hal yang baru saja menimpanya. Kemudian selang beberapa menit, ayah Arumi datang dengan mobil sedannya. Arumi, bantu ayah, nak. Arumi berlari kecil menyambut kedatangan ayahnya. Setelah semua beres, malam hari mereka duduk santai di ruang keluarga. Ayah harap kalian betah ya tinggal di sini, ucap ayah Arumi. Lagian hanya 2 tahun saja. Setelahnya ayah akan pensiun. Insya Allah ya, semoga betah, jawab ibu sembari memijit kaki suaminya. Terus sekolahku bagaimana ya? Rina menyahut dengan muka kesal. Sudah 3 kali ia pindah sekolah gara-gara ayahnya harus pindah tugas. Kalau kau mau tinggal di asrama dekat sekolahmu dulu, kan tidak harus pindah. Tapi kau tidak mau, ucap Arumi pada adiknya. Ah, tidak mau aku, Kak. Jauh dari ibu sama ayah. Bukannya kau kangen kalau jauh dari aku, jawab Rina sambil mencibirkan mulutnya. Sudah. Besok ayah cari info sekolah negeri buat kamu, Rina. Bersabar dulu saja, terang ayahnya. Sudah malam, baiknya kalian tidurlah. Arumi dan Rina melangkah menuju kamarnya di lantai atas. Dini hari Arumi terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara ketukan dari balik jendela kamarnya. Arumi terpaku di tempat tidurnya. Tak, tak, tak. Bunyi ketukan itu terdengar lagi. Siapa itu? Arumi menyentak dengan nada tinggi, namun tidak ada jawaban. Berisik. Arumi mengendap-endap.
mengintip dari celah ventilasi, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Saat ia membalikkan badannya, matanya beradu pandang pada satu sosok bertubuh jangkung, bermuka pucat dengan mata birunya. "Tolong!" Arumi berteriak ketakutan. Ayah dan ibunya berlari ke kamar Arumi. "Ada apa, Arumi?" tanya ayahnya panik. "Tadi ada orang ya di situ," jawab Arumi seraya menunjuk tempat di mana sosok itu berdiri. Tapi ia menghilang begitu saja. "Ah, mana? Mimpi kamu, Arumi," jawab ibunya. "Enggak, Arumi enggak mimpi, Bu. Beneran tadi ada orang di situ. Orangnya tinggi, jangkung, rambutnya pirang, matanya biru, mukanya pucat," terang Arumi berusaha meyakinkan orang tuanya. "Sudahlah, kau capek, Arumi. Pergi tidur lagi sana," pinta ayahnya sembari berlalu meninggalkan Arumi. Arumi hanya terdiam, duduk termenung dengan tatapan mata yang masih melirik ke sana kemari. "Arumi, jangan takut. Aku Hensi. Tadi siang kamu sudah mengetahui siapa aku." Terdengar suara lirih dari balik tirai jendela. Tubuh jangkung dan rambutnya yang bergerak tertiup angin tampak terlihat. Sinar bulan membantu perjelas penglihatan Arumi malam itu. "Siapa kamu?" Arumi memberanikan diri bertanya. "Jangan ganggu aku, lebih baik pergi kau," bentak Arumi pada sosok itu. "Aku ingin berteman denganmu, Arumi. Aku tidak ingin mengganggumu," jawab sosok bernama Hensi itu. Apa maksudmu berteman denganku? Dari mana asalmu? Kenapa kau bisa ada di sini?" Arumi balik bertanya pada sosok itu. Arumi merasa terusik dengan kehadirannya yang tiba-tiba, meski sebelumnya ia mengetahui peristiwa kelam yang menimpa Hensi. Saat kakinya tidak sengaja tersandung batu, saat itu pula lah Hensi berusaha interaksi dengannya. "Pergi kau, aku tidak mau berteman sama hantu. Pergi, pergi!" Arumi berteriak sambil menutup mukanya, berusaha menghalau sosok itu untuk menghilang dari pandangan matanya. Namun Hensi tetap berdiri mematung memperhatikan sikap Arumi yang aneh. Hensi cuma bengong saja, sedang Arumi makin menjadi. Ia terduduk lunglai dan menyembunyikan wajahnya. "Hanya kamu yang bisa bantu aku, Arumi. Aku ingin kamu mendengar ceritaku. Selama ini arwahku tidak tenang. Aku ingin pulang. Aku rindu ayah dan ibuku," terang Hensi dengan air mata yang bercucuran. Rasanya ikut sesak mendengar cerita pilu Hensi. Arumi yang tadinya terus menggerutu dan berusaha mengusir Hensi, mendadak terdiam. Perlahan ia mengangkat mukanya yang sembab. Ia menatap Hensi yang duduk bersandar di kursi dekat meja rias. Sosok Hensi terlihat sedih, kesedihan yang teramat dalam. "Memang kau dari mana? Di mana orang tuamu, Hensi?" tanya Arumi dengan raut muka penasaran. Sedikit demi sedikit tidak ada sekat antara ia dan Hensi. Arumi mulai terbiasa bicara pada Hensi karena sosok Hensi yang tidak begitu seram. "Bukankah kau meninggal karena dianiaya temanmu? Apa batu itu?" Belum selesai Arumi bicara, sosok Hensi menyautnya. "Ya, batu itu yang digunakan mereka untuk membunuhku. Aku tahu kamu bisa melihat masa lalu Arumi. Maka dari itu, aku ingin kamu melihat kejadian itu." Apa penyebabnya hingga mereka menyakitimu?" tanya Arumi lagi. Hensi tertunduk murung. Ia tidak ingin mengingatnya lagi. Tapi, "Kamu benar ingin tahu, Arumi?" Hensi bertanya untuk meyakinkan Arumi. Apakah ia benar-benar ingin tahu masa lalu Hensi? Arumi mengangguk, namun ragu. Apa iya sosok yang sudah mati masih bisa menceritakan kejadian di masa lalunya? "Apa kamu meragukan itu, Arumi?" tanya Hensi. Ia seolah mampu membaca apa yang sedang Arumi pikirkan. Kau tahu apa yang aku pikirkan? Kau hebat." Arumi menatap Hensi keheranan. "Bahkan aku tahu kejadian apa yang akan menimpamu dan keluargamu, Arumi." "Oh ya?" Arumi terperangah sembari menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tidak percaya. "Baiklah Hensi, ceritakan semua tentang dirimu," jawab Arumi seraya berjalan menuju tempat tidurnya, memeluk guling kesayangannya dan bersiap mendengarkan kisah hidup Hensi. "Dulu aku tinggal di sini, Arumi. Sebelum rumah itu berdiri, rumah itu ada setelah salah satu adik papaku merebut tanah milik papaku," terang Hensi sedikit emosi. "Kamu ada di sini tahun berapa, Hensi? Apa di masa kolonial dulu?" tandas Arumi. "Aku lahir di sini, Arumi.
ayahku bernama William dan ibuku bernama Mariana. Hensi tidak begitu tahu silsilah keluarganya. Yang ia tahu dulunya, papanya bekerja di perkebunan milik VOC. Papanya menjalin kasih dengan seorang pekerja pribumi bernama Mariana. Dan akhirnya mereka menikah. Hensi mempunyai paman bernama Dedrick. Namun sikap pamannya ini sangat berbanding terbalik dengan papanya. Ambisius, sok kuasa, dan temperamental. Sifat yang paling menonjol dalam diri paman Dedrick. Paman ikut bekerja di perkebunan milik VOC. Namun ia terlalu kejam memperlakukan pekerja pribumi kala itu. Hensi masih mengingat dengan jelas saat paman Dedrick menendang seorang pekerja hingga terjungkal masuk ke dalam parit hanya karena menghalanginya jalan. Setelahnya ia akan berlalu dengan congkaknya tanpa belas kasih sedikit pun. Terkadang paman Dedrick menggoda gadis-gadis lokal yang ikut bekerja di kebun, merayunya, dan apabila menolak tanpa segan menampar wajah mereka hingga lebam. Sifat kejamnya itu membuat papanya Hensi emosi. Acap kali Papa William menegurnya, namun ia tetap tidak peduli. Perseteruan keduanya berlangsung cukup lama. Hingga suatu ketika Papa William melihat paman Dedrick bersama beberapa rekannya menindas warga dan merebut beberapa petak tanah. Mereka hampir menguasai seperempat tanah milik warga pribumi. Paman Dedrick kerap menghamburkan uang untuk pesta-pesta bersama teman-temannya. Judi dan mabuk setiap malam sudah jadi pemandangan biasa dan tidak ada yang berani menegurnya. Hidupnya hanya untuk berfoya-foya. Papa William tadinya tidak tahu paman Dedrick sering memakai uang kas perusahaan, menghambur-hamburkan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan kencan dengan wanita-wanita Belanda yang cantik. Lalu bagaimana papamu mengetahuinya, Hensi? Arumi memotong pembicaraan itu. Hensi terdiam, sulit menjelaskan cerita detailnya. Ia coba mengingatnya lagi, namun bayangan itu muncul lagi. Keempat teman yang menyakiti hingga membunuhnya. Aku sulit mengingat, Arumi. Hensi memegang kepalanya, seperti merasakan pusing saat mengingat. Kau harus membuang rasa sakit hatimu, Hensi. Ceritakan padaku bila kau menganggap aku adalah temanmu, pinta Arumi. Ia berusaha menguatkan Hensi untuk tetap kuat. Yang kamu katakan memang benar, Arumi. Secara lisan itu benar, tapi kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Kembali Hensi meratapi kesedihannya yang tidak pernah berakhir. Sudahlah Hensi, aku mau tidur. Pulanglah kau Hensi, besok lagi saja ceritanya, ucap Arumi seraya mengucek matanya menahan kantuk. Baiklah Arumi, aku pergi. Tiba-tiba Hensi menghilang begitu saja. Keesokan hari ibu Arumi sedang sibuk memasak di dapur. Kegiatan rutin membuat sarapan pagi untuk keluarganya. Shh, shh. Tiba-tiba tengkuknya merinding mendengar isyarat suara untuk diam. Hobi menyanyinya itu mungkin bikin berisik penunggu rumah. Siapa itu ya? Ayah sama anak-anak belum bangun. Tengok-tengoklah ibu Nana. Itu nama ibunya Arumi ya. Mencari asal suara itu tapi nggak ada orang sama sekali. Aduh, malah merinding. Ayah, bangun ya. Untuk mengusir rasa takutnya. Ibu Nana berusaha membangunkan suaminya dengan nada suara yang keras dari dapur. Apa sih Bu? Pagi-pagi teriak-teriak aja, sahut suaminya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Loh, ayah udah bangun? Ibu kira masih tidur, jawab ibu Nana. Ayah sudah bangun, lalu ke kamar mandi. Ada apa Bu? Ya, tadi ayah dengar suara. Enggak, itu seperti orang nyuruh diam, ucap ibu Nana setengah berbisik pada suaminya. Gak dengar apa-apa tuh. Tadi kan waktu di kamar mandi ayah hidupin keran air, jadi ya gak dengar. Ibu Nana tercekat menahan rasa takut, tapi suaminya tampak biasa saja menanggapinya. Memang ayah Arumi tidak begitu percaya dengan hal-hal gaib. Beliau menganggap mereka hanyalah ilusi. Andai pun muncul penampakan itu karena memang berasal dari manifestasi pikiran masing-masing. Udah siap Bu sarapannya? Kopi buat ayah mana? Oh udah ya, udah ibu siapin di meja makan, jawab ibu Nana dengan sedikit terbata-bata. Tidak berapa lama Arumi terbangun langsung menuju dapur. Masih bingung mau ngapain hari ini. Rina bangun agak kesiangan. Paling doyan tidur dia itu. Suruh bangun pagi paling susah. Saat ayahnya sudah berangkat kerja, ibu dan Arumi pergi ke pasar, dia baru bangun. Betul-betul sendiri di rumah.
Sebelumnya nggak ada perasaan gimana-gimana hingga tiba-tiba brak, dok. Terdengar suara seperti orang menendang dan jatuh, tapi dari lantai atas. Waktu itu dia asik nonton TV dengan volume suara yang kencang. Saat mendengar itu, sontak Rina terkejut bukan main. Yang jelas, takut tapi penasaran. Khawatirnya orang jahat. Rina berjalan cepat menuju lantai atas, mencari tahu suara apa itu. Sesampainya di atas, perlahan langkahnya terhenti. Pada satu sosok wanita berbaju dress panjang, model bajunya seperti yang dikenakan wanita era kolonial Belanda. Sosok wanita cantik, berkulit putih dengan rambut blonde kemerahan. Cantik banget pokoknya. Tapi sosok itu berulang kali menendang pintu dan menjatuhkan bungkusan kain di tangannya. Berulang kali menendang, lalu menjatuhkan bungkusan kain yang entah apa isinya. Rina terpaku, dia membisu menatap sosok itu. Berusaha kuat menepis rasa takut, ia memang cukup berani saat melihat sesuatu yang ganjil. Asal penampakan itu gak serem loh ya. Tapi yang namanya penampakan mana bisa milih, ada-ada saja. Selang beberapa menit terdengar suara motor di halaman rumah. Ibu dan Arumi sudah pulang dari pasar. "Rin, lagi apa kau? Bengong sendiri di situ," ujar Arumi sembari melempar badan di sofa empuk ruang tamu. Rina memanggil kakaknya dengan melambaikan tangan. Tidak berani bersuara. Heran lihat sikap adiknya, Arumi beranjak dari duduknya dan melangkah menuju lantai atas. "Sini kak, aku kasih tahu itu," ajak Rina sembari memegang erat lengan Arumi. "Lihat itu, ada cewek dekat lemari di dalam kamar kau kak." Sosok itu masih ada di sana, namun saat Arumi melihat, perlahan sosok itu seolah tembus pandang, lalu menghilang. "Hilang dek, udah pergi, sepertinya dia ada kehilangan sesuatu," jawab Arumi seolah mengetahui apa yang tengah dialami sosok wanita itu. Rina baru tahu kalau kakaknya memiliki kemampuan itu. Kemampuan yang sebetulnya diturunkan dari kakeknya dulu. Semasa beliau masih hidup, gemar mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. "Oh ya kak, tadi malam kok aku dengar suara kakak lagi ngobrol sama orang. Apa kakak bermimpi?" "Aku tidak mimpi dek." "Terus ngobrol sama siapa kak?" "Sama orang. Nanti kalau kakak cerita, kau takut tidur sendiri." "Mana aku takut? Kalau aku takut sudah lari kak. Lihat sosok wanita tadi," gerutu Rina. "Bener, gak takut?" Arumi menggoda adiknya yang cemberut kesal. "Oke lah kakak ceritain. Tadi malam ada penampakan cowok Belanda ngajak ngobrol sama kakak dek." "Wah, kakak bisa ngobrol?" Begitu antusias Rina mendengar cerita kakaknya. "Nggak sengaja sih bisa ngobrol, tadinya takut, tapi lama-kelamaan biasa aja. Dan sepertinya rumah yang kita tempatin ini banyak menyimpan peristiwa kelam dek," terang Arumi pada adiknya. Peristiwa kelam yang menyisakan hawa kesedihan. Selama tinggal di rumah itu, keluarga Arumi sering melihat penampakan tidak kasat mata. Nggak kenal waktu, entah itu siang apalagi malam hari. Penampakan noni Belanda, anak laki-laki seusia Arumi, dan yang paling mengerikan adalah penampakan hantu tanpa kepala. Malam hari saat Arumi hendak buang air kecil, tiba-tiba Hensi muncul. "Arumi, bisakah kita bicara lagi?" "Oh, kau datang lagi Hensi." Arumi kembali ke kamarnya lagi. "Aku akan bercerita kisahku lagi Arumi." Baiklah, tapi kau harus berterus terang Hensi. Kau tidak usah mengingat temanmu yang jahat. Kau cukup cerita tentang dirimu saja," tegas Arumi pada Hensi. Hensi mengangguk mengiyakan. "Setelah papamu mengetahui tentang pamanmu yang menghambur-hamburkan uang, bagaimana?" "Papaku tidak dapat berbuat banyak. Hingga akhirnya atasannya mengetahui perbuatan paman Dedrik. Akhirnya paman Dedrik dihukum. Namun paman Dedrik meninggal dengan tragis saat di penjara. Ia meninggal dengan leher terpenggal," terang Hensi lagi. "Ah, terpenggal?" Arumi terperangah mendengarnya. Selama ini penampakan hantu tanpa kepala bisa jadi itu adalah arwah paman Dedrik yang gentayangan. "Mati dibunuh kah? Siapa yang membunuh? Apa kau tahu Hensi?" tanya Arumi menelisik. "Entahlah Arumi. Papaku juga tidak tahu siapa yang membunuh. Mungkin orang yang tidak menyukai paman Dedrik yang jahat." "Apa kamu tahu Arumi, kematian paman Dedrik menimbulkan masalah baru," ujar Hensi. "Masalah apa itu Hensi?" "Selama ini ternyata paman Dedrik telah mengambil surat tanah dan menjualnya pada temannya.
Uangnya digunakan untuk wanita simpanannya yang matre. Wanita itu memiliki anak seusia Hensi. Mereka jahat dan selalu meracuni pikiran Paman Dedrick. Papa William murka atas perbuatan adiknya. Namun karena adiknya telah meninggal, Papa William tidak mampu berbuat banyak. Dan akhirnya tanah itu menjadi milik orang lain. Untung saja Papa William masih memiliki sepetak tanah dan mendirikan rumah baru. Dan rumah yang ditempati keluarga Arumi, itulah rumah Hensi. Apa kamu ingin melihat bagaimana kehidupanku dulu, Arumi? Memang bisa. Kamu tidurlah. Setengah terlelap, tariklah nafasmu dalam-dalam. Nanti aku akan membawamu ke kehidupan masa laluku, Arumi. Baiklah, akan aku coba, Hensi. Tapi kau harus ada di sampingku ya. Pinta Arumi sembari merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Saat matanya mulai terpejam, suasana terasa hening. Pada tarikan nafas yang ketiga kalinya, Arumi sudah tidak sadar namun terbangun dan mendapati dirinya ada di sebuah rumah besar bercat putih dengan jendela yang tinggi. Tiang rumah yang besar dan kokoh pula. Di sana Arumi melihat papa dan mamanya Hensi. Mereka tampak bahagia waktu itu, sebelum akhirnya papanya menghancurkan semua. Papa William banyak masalah keuangan. Keluarganya sering diteror orang tidak dikenal dengan menyatroni rumahnya. Kadang tengah malam seseorang melempari jendela rumahnya dengan kotoran hewan. Kejadian itu terus-menerus terjadi hingga akhirnya mereka mendapati Hensi mati terbunuh karena kepalanya dipukul sebongkah batu. Papa William dan istrinya akhirnya memutuskan meninggalkan tempat itu. Seiring kebangkrutan VOC waktu itu, perusahaan dagang itu mengalami kebangkrutan sekitar tahun 1749 karena banyak pejabat dan petingginya melakukan korupsi besar-besaran. Alih-alih bekerja di situ, namun bukannya bekerja dengan benar, tapi malah korupsi untuk memperkaya diri. Saat terbangun, Arumi seperti orang bingung. Maklum saja ia seperti melakukan astral projection bersama Hensi. Bagaimana, Arumi? Apa kamu merasa pusing? Agak sedikit pusing. Itulah peristiwa yang menimpa keluarga aku di sini, Arumi. Hensi kembali muram. Ketika mengingat papa dan mamanya, sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah mengetahui di mana mereka. Arumi berusaha menenangkan Hensi. Padahal ia tahu, gak mungkin juga ngerti, kan udah beda alam. Arumi, tolong beritahu ayahmu, ada temannya yang jahat. Tiba-tiba Hensi berkata seperti itu, bikin Arumi kaget aja. Bagaimana kau tahu, Hensi? Tanya Arumi keheranan. Kan aku sudah bilang padamu, Arumi. Aku bahkan mengetahui apa yang terjadi pada keluargamu. Arumi coba mengingat. Matanya berulang kali berkedip seperti kesulitan mengingat. Namun ia masih ingat saat Hensi membaca apa yang sedang ia pikirkan. Ia semakin yakin pada pernyataan Hensi tentang teman ayahnya yang ingin berbuat jahat. Apa mungkin ayah Arumi ingin pensiun karena itu? Atau memang usia beliau yang sudah tua? Seperti biasa pagi itu ayah Arumi bersiap pergi ke kantor. Ibu Nana menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya. Satu piring kaca pecah berkeping-keping di lantai dapur. Ibu Nana gak sengaja menjatuhkan piring itu karena terburu-buru. Hati-hati, Bu, ucap suaminya. Maaf ya, ibu gak sengaja. Pucat pasti tampak di wajah Ibu Nana. Pertanda apa ini? Biasanya akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Mau percaya atau tidak, namun hal itu menjadi mitos turun-temurun yang acap kali dipercaya. Semoga tidak terjadi apa-apa, gumamnya dalam hati sembari membersihkan serpihan kaca yang menyebar di lantai dapur. Bu, ayah berangkat dulu ya. Iya ya, hati-hati di jalan ya. Ibu Nana mengekor mengikuti langkah suaminya menuju teras rumah, lalu menyalaminya. Ibu Nana memperhatikan mobil yang dikendarai suaminya hingga menghilang di balik rimbunan pohon kelapa sawit. Tatapan penuh syarat makna, seolah merasakan akan terjadi sesuatu. Lalu masuklah Ibu Nana ke dalam rumah, mencoba menenangkan hati dengan meminum secangkir teh panas. Wah, enak nian, Bu, aku mau dong. Pinta Arumi sembari memeluk dan mencium ibunya dari belakang. Itu masih ada di teko, kau tuang saja, Dek. Kembali Ibu Nana termenung, seperti dibayangi pikiran buruk itu lagi. Ada apa, Bu? Kok sepertinya mikir sesuatu? Tanya Arumi sembari membawa secangkir teh yang dibawanya dari dapur. Iya, ibu kepikiran ayahmu, Arumi.
Tadi pagi waktu ibu siapkan sarapan, tidak sengaja ibu mecahin piring. Biasanya akan terjadi sesuatu yang buruk, Dek. Terang ibunya Arumi. Arumi mengernyitkan dahinya, mencoba menyocokkan cerita Hensi tadi malam. Ada yang mau jahat sama ayah, Kak. Arumi langsung menyimpulkan seperti itu karena ia sudah mendapat informasi sebelumnya. Teman ayah ada yang jahat, Bu. Ada baiknya kita tanya langsung sama ayah nanti. Ibu Nana mengangguk, menyetujui apa yang Arumi katakan. Pukul 4 sore, ayah Arumi pulang dari kantor. Biasanya sepulang kerja beliau tampak ceria, namun kali ini wajahnya tampak murung. Tidak banyak bicara, langsung beranjak masuk ke dalam kamar. Ibu Arumi dan Rina yang waktu itu ada di ruang tengah tidak berani menyapa ayahnya. Mereka hanya menatapnya dalam diam saat beliau berjalan melewati ruang tengah menuju kamarnya. Bu, ayah kenapa ya? Tanya Rina yang keheranan melihat sang ayah tidak seperti biasanya. Udah, Dek, biar ayah istirahat dulu. Arumi mencegah adiknya supaya tidak gegabah. Ia mencoba memikirkan cara apa agar ayahnya tidak terlibat masalah. Aku harus bertemu Hensi, ucapnya dalam hati. Hensi, di mana kau? Aku ingin bertemu denganmu, Hensi. Arumi berjalan mengendap di tengah malam yang dingin. Angin bertiup cukup kencang dan tiba-tiba Hensi muncul dari atap rumah. Gerakannya cepat sekali seperti teleportasi. Berpindah tempat di ruang dimensi waktu yang lain meski beda alam. Bikin kaget aku aja kamu, Hensi, ujar Arumi seraya memegang dadanya yang berdegup kencang. Aku ingin minta tolong padamu, Hensi. Tepat sekali dugaanmu, papaku sepertinya sedang mengalami masalah. Terangnya pada Hensi. Apa yang harus kulakukan, Arumi? Kau cukup cerita saja masalah apa yang sedang dihadapi ayahku, Hensi. Baiklah. Tanpa menunggu lama, Hensi memejamkan mata berusaha melihat melalui kaca mata batinnya. Hensi, apakah sudah selesai? Kami menunggu Hensi yang duduk dan memejamkan mata sekitar sejam lamanya. Jangan-jangan ketiduran. Beberapa menit kemudian Hensi membuka matanya. Bagaimana, Hensi? Arumi yang dilanda rasa penasaran tidak sabar rasanya mendengar informasi dari Hensi. Begini, Arumi, teman ayahmu telah memfitnah ayahmu melakukan korupsi uang perusahaan. Namun ayahmu berusaha menyangkalnya karena merasa tidak menggunakan uang itu. Kenapa masalah itu hampir mirip masalah papamu dan pamanmu, Hensi? Arumi tampak bingung akan hal itu. Apa mungkin hanya kebetulan saja, atau karena menempati rumah bekas peninggalan Belanda itu, peristiwa yang pernah terjadi menjadi menular. Mengapa kamu diam, Arumi? Bisa saja hal itu terjadi. Arwah-arwah penasaran yang pernah mati karena kekejaman bisa balas dendam meracuni akal sehat manusia, Arumi. Tapi kamu tidak usah takut, Arumi. Ayahmu pasti bisa menyelesaikan masalah. Asalkan apa, Hensi? Asalkan ayahmu memiliki bukti yang kuat dan apa, Hensi? Dan membawa tanah yang berasal dari rumah itu ke negeriku. Apa? Kamu serius? Kamu tidak sedang bercanda, Hensi? Bertubi-tubi pertanyaan keluar dari mulut Arumi. Memang harus begitu, Arumi, agar arwah Paman Dedrik tenang dan tidak menuntut balas. Teman ayahmu sudah dirasuki arwah Paman Dedrik. Karena teman ayahmu memiliki karakter yang sama dengan Paman Dedrik, dan ia tinggal di area tanah yang sama, itu di sebelah sana. Hensi menunjuk rumah dinas di seberang jalan, berjarak sekitar 200 meter dari rumah Arumi. Apakah ayah Arumi bisa keluar dari masalah korupsi yang menjeratnya? Apakah beliau sanggup membawa tanah dari rumah itu ke negeri Belanda? Sudah beberapa hari ini ayah Arumi selalu uring-uringan di rumah. Entah Ibu Rina, apalagi Arumi, sering jadi sasaran kemarahannya. Hanya masalah sepele beliau akan naik pitam, melampiaskan pada seisi rumah. Pernah suatu ketika ayah Arumi hampir saja menampar istrinya. Hanya karena bikin sayur keasinan. Rasanya gak karuan. Ibu mungkin kecapean, atau mungkin masih mengantuk atau terburu-buru karena bangun kesiangan waktu itu. Biasanya ketika melihat itu suaminya akan memaklumi. Namun entah mengapa beliau marah besar hanya karena masalah sepele. Kalau sudah begitu Ibu Nana pasti menangis. Seharian gak akan keluar kamar, mengurung diri dan gak mau makan. Beliau akan larut dalam kesedihan. Mungkin karena Ibu Nana tinggal dirinya saja.
Orang tuanya sudah lama meninggal dunia dan beliau hanya anak tunggal. Yang dimiliki hanya tinggal keluarga kecilnya itu. Terang saja saat mengalami kekerasan di rumahnya, rasanya akan sakit sekali. Makanya gak heran banyak mereka yang sudah menikah, saat terjadi konflik dan sulit mengendalikan emosi, lebih memilih mati saja. Semangat hidup tidak ada. Apalagi saat mengetahui keburukan pasangan, merasa semua di luar ekspektasi, jatuhlah semua harapan sedangkan support dari orang terdekat tidak ada. Atau orang-orang yang senantiasa membackup kita sudah pergi untuk selamanya. Pagi itu, "Ayah, kenapa sikap ayah berubah? Jika ada masalah, baiknya diselesaikan baik-baik, jangan seperti ini." Arumi memberanikan diri bicara pada ayahnya. Mulanya beliau hanya diam, tidak memperdulikan perkataan Arumi. "Ayah, aku tanya baik-baik." Tidak sabar Arumi menunggu jawaban sang ayah, lalu ia melangkah mendekati ayahnya yang sedang duduk sambil membaca koran. "Ayah, kenapa diam?" "Diam kamu," bentak ayah Arumi seraya berdiri dan hampir saja tangannya mendarat ke wajah Arumi. Namun urung dilakukan saat matanya saling beradu tatap. Tampar saja ayah." Arumi memandang tajam wajah ayahnya yang mulai tidak kuasa kendalikan diri. Ayahnya terduduk lesu, merasakan pusing di kepalanya dan seumur hidup, baru kali ini Arumi melihat ayahnya menangis. "Menangislah ayah, apabila dengan menangis sedikit mengurangi beban pikiran ayah." Arumi duduk di samping ayahnya. Ibu dan adiknya juga ikut duduk bersama menemani. Pagi itu akhirnya ayah Arumi mau menceritakan masalah yang sedang membelenggunya. Masalah yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya, korupsi. Pencucian uang yang dilakukan temannya betul-betul tidak disadari ayah Arumi. Ayahnya yang bekerja di bagian administrasi kecolongan atas perbuatan temannya itu. Mereka memalsukan tanda tangan ayah Arumi. Yang mau tidak mau ayah Arumi harus menanggung akibatnya. Kerugian ditafsir hingga 2 miliar. Angka yang fantastis. Apakah ayah memiliki bukti lain selain tanda tangan ayah yang dipalsukan? "Ada, bukti laporan keuangan bulanan," jawab ayahnya. "Ada juga bukti keluar masuknya dana setiap bulan dan penarikan uang tidak terduga lainnya." "Bukti-bukti itu sudah cukup kuat ya, dan sebaiknya ayah segera mengumpulkan bukti-bukti itu." Dan Arumi minta ayah ambil tanah dari rumah ini segenggam saja ya. "Tanah? Buat apa Arumi?" Beliau merasa aneh dengan permintaan Arumi. "Iya ya, kalau ayah ingin segera lepas dari masalah itu, kalau bisa tanah itu dibawa ke negeri Belanda." Ayah Arumi semakin dibuat bingung. "Kamu tahu hal itu dari mana Arumi?" Ayahnya menelisik mencari tahu. Arumi menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Ia juga menceritakan tentang Hensi, dari kapan dan bagaimana ia terbunuh, tentang Paman Dedrik yang korupsi uang perusahaan dan mati terbunuh dengan tragis, juga tentang Papa dan Mama Hensi, juga makhluk-makhluk tidak kasat mata yang sering berseliweran di rumah itu. Noni Belanda yang bernama Andrina, yang menendang pintu dan menjatuhkan bungkusan kain yang entah apa isinya, ternyata adalah tunangan Paman Dedrik. Namun Andrina terlalu sakit hati karena Paman Dedrik mengkhianati cintanya. Bungkusan kain hitam itu berisi gumpalan daging. Gumpalan daging itu adalah janin dalam rahimnya yang keguguran saat berusia 3 bulan. Andrina stres saat tahu Paman Dedrik seperti itu, dan karena terlalu menahan luka batin yang mendalam, ia mengalami keguguran dan pendarahan hebat hingga akhirnya nyawanya tidak dapat ditolong. Andrina meninggal dengan dendam. Paman Dedrik pun meninggal dengan dendam. Arumi mengenal sosok Andrina karena ketidaksengajaan. Andrina mendatanginya dalam mimpi dan membutuhkan bantuan Arumi agar ia meninggal dengan tenang. Andrina ingin pulang ke negerinya. Setelah ayahnya mendengar cerita Arumi, barulah beliau percaya. Hari itu juga beliau mengumpulkan berkas-berkas penting sebagai barang bukti. Lalu mengambil tanah di pekarangan rumah, memasukkannya ke dalam plastik. Tapi masalahnya, ke Belandanya bagaimana? "Tanahnya dipaketin aja, bisa tidak Arumi?" Sempat terdengar konyol tapi masuk akal juga sih. "Tidak bisa ya, harus ayah sendiri yang membawanya ke sana dan membacakan doa untuk mereka." "Tapi gimana ayah bisa pergi ke sana Arumi, sedang ayah sedang kesandung masalah ini?" "Kan ayah belum terbukti, mintalah izin ya,
Biarkan kami yang menjadi jaminan. Apabila ayah mangkir, kami akan masuk penjara. Arumi terpaksa mengatakan hal itu supaya ayahnya bisa segera pergi ke Belanda, melakukan perjalanan ke sana demi sebuah misi. Cukup berat memang. Bawalah tanah itu ke sebuah pemakaman Belanda ya, tepatnya di kota kecil Utrecht. Ayah tidak usah khawatir, di sana akan ada yang memandu ayah, ucap Arumi meyakinkan sang ayah. Keesokan hari setelah bernegosiasi dengan pihak perusahaan, akhirnya perusahaan mengizinkan dengan syarat ketentuan keluarganya yang menjadi jaminan. Ayah Arumi terbang ke negeri Belanda hanya berbekal seadanya, baju yang hanya melekat di badannya, tapi untunglah alam semesta seolah mendukung semua usahanya. Beliau diberi kelancaran dan kemudahan selama perjalanan. Sementara itu Arumi, ibu dan adiknya selama ayah pergi, banyak mengalami gangguan. Suara lolongan anjing, burung hantu, suara orang minta tolong, derap langkah kaki, suara tembakan, dan suara jeritan seorang wanita kerap mewarnai malam panjang di rumah itu. Padahal baru sehari ayahnya tidak ada di rumah, Arumi, ibu dan adiknya memilih tidur di satu kamar. Saat menjelang subuh, suara itu akan menghilang. Pagi itu rasanya adem banget. Entah mengapa angin bertiup sedikit kencang, tapi rasanya menyegarkan. Selama 14 jam perjalanan mungkin ayah Arumi sudah berhasil melakukan tugas itu tanpa kendala berarti. Dan tiba-tiba dari kejauhan tampak mobil polisi mendatangi rumah teman ayah Arumi yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Beliau terbukti bersalah telah memalsukan dokumen-dokumen penting perusahaan dan merugikan keuangan perusahaan. Polisi terpaksa menjemput paksa karena beliau berniat kabur. Terkuak sudah siapa pembuat masalah dan bagaimana kekuatan roh jahat mengganggu alam pikiran manusia. Banyak doa, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Aku yakin pasti kita diberi tameng kuat agar tidak semakin terjerumus. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.